Selamat datang di Cabe Channel. Mohon untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin berkembang dan Mimin makin semangat. Terima kasih. Satria Samudera. Oleh F.D.I. Zohgla. Buku 1. Makar Berdarah. Bab 18. Di wilayah Asem, Desa Curah. Matahari pagi tidak secerah biasanya. Di langit, tampak awan mendung mulai menggantung. Pada saat ini, kediaman Wedana Duryono sudah sangat ramai. Para prajurit berseragam merah berbaris rapi. Di sebelah kanan halaman, ratusan kuda juga telah disiapkan. Di dalam kediaman, 3 orang yang termasuk petinggi pemberontakan terlihat tegang. Kakang Tanu, sampai sekarang tidak ada kabar dari Wedana Duryono. Bagaimana selanjutnya? Tanya seseorang yang berbadan paling kurus. Tanu sejatinya adalah orang yang di kerajaan Lodaya pernah menduduki jabatan sebagai seorang tumenggung. Namun, karena terlibat dalam tindak penyalahgunaan upeti, jabatannya diturunkan. Hal ini rupanya membuat Tanu sakit hati pada kerajaan dan memutuskan ikut membelot bersama Wedana Duryono. Setelah terdiam sesaat, Tanu berkata, "Kondisi seperti ini pernah kami bahas. Saat itu kami memutuskan, jika anggota Dewan Kepemimpinan hilang dalam tugas, maka tanggung jawab diambil oleh tingkat di bawahnya. Dalam hal ini, aku yang akan memimpin pasukan utama. Kita tetap akan menjalankan rencana untuk menaklukkan seluruh wilayah di Curah dalam waktu 5 hari. Nah, Jekir, bagaimana kondisi di wilayah bagianmu saat ini?" Pria kurus yang bernama Jekir menjawab, "Saya bertanggung jawab untuk mengurus wilayah Bets. Saat ini, sudah 2 dusun yang kita tundukkan. Tinggal 1 dusun lagi. Namun, letaknya ada di ketinggian. Di sana juga masih ada sisa-sisa pasukan Lodaya. Agak tersendat laju orang-orang kita, sebab mereka kekurangan panah." Tanu menganggukkan kepala. "Nanti sore, kiriman anak panah akan datang dari Juragan Aji. Sedangkan 100-an kuda dari Ki Ageng Pelo juga sudah dalam perjalanan. Untuk sementara, kepung saja dulu dusun itu. Jangan biarkan ada yang masuk atau keluar. Siang ini, kita akan bergerak ke Kadipaten Talangsari." Setelah berkata demikian, Tanu menoleh pada pria yang satu lagi. Badannya besar dan kekar. Wajahnya bercambang dan memiliki kesan beringas. "Bagaimana dengan persiapanmu sendiri, Kebo Ireng?" Kebo Ireng menjawab, "Aku sudah kumpulkan 30 orang terbaik dari dunia hitam yang kukenal. Mereka siap untuk bertarung." Hanya saja, Kebo Ireng tak meneruskan ucapannya. Tanu bertanya, "Hanya saja apa?" "Hanya saja, mereka meminta bayaran yang besar, mulai dari emas, arak bahkan wanita." Jawab Kebo Ireng seraya menyeringai. Jekir mendengus, "Belum apa-apa sudah bicara bayaran. Tunjukkan dulu jasa kalian, baru bicara imbalan." Kebo Ireng marah, "Tahu apa kau, Jekir? Jangan mentang-mentang kau ini bekas prajurit lalu bisa sombong di hadapanku. Jabatanmu dulu juga cuma seorang bekel saja." Jekir marah. Ia hendak berdiri, namun Tanu mengangkat tangan untuk mencegahnya. "Sudah, jangan berkelahi sendiri. Urusan kita masih banyak. Jekir, kau siapkan apa yang diminta oleh kawan-kawan kita dari dunia hitam ini. Dan kau, Kebo Ireng, segera berangkat. Aku ingin malam ini sudah ada kabar bahwa kau berhasil membunuh Danur Sido dan semua orangnya." "Baik, Tumenggung," jawab Kebo Ireng senang. Setelah melirik pada Jekir, ia pun bergegas pergi. Sambil menatap kepergian Kebo Ireng, Jekir berbisik pada Tanu, "Kakang, apa kau yakin untuk mempercayakan hal itu padanya? Bukankah Raden Biru bilang?" "Hus," tegur Tanu spontan. "Jangan sembarangan menyebut nama orang itu. Apa kau sudah tak sayang nyawa?" "Oh, iya, maafkan aku Kakang." Jekir merasa bersalah. Tanu berdiri dari tempat duduknya, lalu berujar, "Aku sama sekali tak percaya pada Kebo Ireng.
Orang seperti dia ibarat anjing gila. Jika lapar, ia menurut. Jika kenyang, ia akan menggigitmu. Hanya saja, tugasnya dalam mengganggu keamanan akhir-akhir ini cukup berhasil. Apalagi, ia secara kebetulan juga menghabisi Demang Talang Sari tempo hari. Kau tak usah khawatir, aku dan Duryono sudah membuat persiapan. Tanda Stanu sambil tersenyum penuh arti. Melihat itu, Jekir mengangguk-angguk tanda mengerti. Setelah membahas beberapa hal lainnya, ia juga pamit. Menjelang siang, Satria dan Prameswari sudah hampir mencapai tujuan mereka. Bekal yang diberikan oleh Baya dan Pandan Wangi sangat berguna untuk menemani perjalanan mereka. Keduanya kini sudah memasuki wilayah pemukiman penduduk. Satria, apa kau tahu kalau ada yang mengawasi kita? Tanya Prameswari tiba-tiba. Satria mengangguk, ya, aku tahu. Mereka sudah mengawasi kita sejak keluar dari hutan. Apakah harus kita tindak? Tanya Prameswari lagi. Kali ini, Satria menoleh, jangan. Kita langsung saja ke pamanmu dulu. Setelah sampai, barulah kita menyusun rencana. Prameswari terdiam. Ia membenarkan saran pemuda berbaju biru ini. Keduanya pun meneruskan perjalanan. Setelah sekitar sepembakaran 2 dupa, mereka tiba di kediaman Danur Sido. Satria terkejut saat melihat kediaman Danur Sido. Rumahnya ternyata sangat besar, berbentuk limas namun dikelilingi oleh pagar batas setinggi 2 tombak. Di pintu gerbang, tampak 2 penjaga berbaju hitam dengan pedang yang disarungkan. Berhenti, ada urusan apa kemari? Tanya salah seorang penjaga. Prameswari menjawab, aku ingin bertemu dengan Paman Danur Sido. Katakan kalau Prameswari datang. Kedua penjaga itu tampak saling pandang. Untuk sejenak, sepertinya mereka ragu. Namun, tak lama kemudian, salah seorang di antaranya memutuskan untuk pergi melapor. Satria dan Prameswari diminta untuk menunggu di pos samping. Keduanya kini duduk sambil memandangi sekeliling. Ning, apakah pamanmu ini seorang pejabat? Lihat kediaman ini, tanya Satria sambil menunjuk pada rumah benteng milik Danur Sido. Prameswari mengangkat bahu, seingatku, dulu tak begini. Apalagi, pamanku hanya seorang pengusaha, pebisnis. Tapi ucapanmu masuk akal, jangan-jangan ia sudah diangkat jadi pejabat. Percakapan keduanya terputus saat mendengar suara yang cukup ramai dari arah belakang kediaman. Setelah saling pandang sesaat, Satria dan Prameswari memutuskan untuk pergi melihat-lihat. Di sana, keduanya melihat pemandangan yang cukup mencengangkan. Tampak puluhan orang yang sedang berbaris, mengantri sesuatu. Tuan, tolong berikan saya beras lebih banyak lagi. Hari ini, saya akan kedatangan saudara-saudara dari dusun sebelah. Jika jatah saya hanya segini, maka tak akan cukup untuk 7 hari. Ujar seorang pria tua kepada salah seorang penjaga yang berbaju hitam. Paman, bukan kami tak peduli pada urusanmu. Tapi jatah yang tersedia memang hanya segini. Kalau kami memberimu lebih, yang lain bisa tidak kebagian. Apa kau tega melakukannya? Ujar penjaga itu. Pria tua yang tadi memohon tambahan menoleh ke belakangnya. Banyak orang yang ikut mengantri. Mereka semua sama seperti dirinya. Orang-orang miskin yang terdampak krisis ekonomi dan gagal panen. Setelah menarik napas panjang, ia memutuskan pergi. Satria menarik tangan Prameswari dan membuntuti pria tua tersebut. Bagaimana dengan pamanku? Tanya Prameswari. Nanti saja. Pamanmu tidak akan kemana-mana. Ayo, ajak Satria seraya melangkah cepat. Setelah berjalan selama sepembakaran setengah dupa, mereka tiba di kediaman pria miskin tadi. Satria dan Prameswari memutuskan untuk bersembunyi sementara waktu. Ayah, seorang remaja yang kurus menyambut kedatangan pengemis itu. Ia segera membawa karung beras dari pundak sang ayah. Sentot, bagaimana ibumu? Ibu sudah kusuapi bubur, tubuhnya juga sudah kubersihkan. Pria tua itu tersenyum, bagus.
Kau memang anak yang berbakti. Ayah sangat bersyukur. Ayah, apakah kita tidak mendapat beras tambahan? Pria tua menggeleng. Tapi ayah, bukankah jatah kita hanya untuk 3 orang? Paman, bibi, dan sepupu-sepupu akan datang sore ini. Bagaimana kita menjamu mereka? Bagaimana kalau aku yang meminta pada Juragan Danur? Pria tua itu meminta sang anak untuk duduk. Ia lalu berkata, Sentot, kita selama ini sudah banyak berhutang budi pada Juragan Danur. Kalau bukan karena ia rutin membuka gudang beras setiap 7 hari sekali, kita pasti sudah lama mati kelaparan. Saat ini, keadaan memang sedang sulit. Juragan Danur juga tak luput dari hal ini. Kudengar, beberapa hektar sawahnya gagal panen. Namun beliau masih mau membuka gudang beras. Kita jangan terlalu serakah, lalu menyulitkan orang lain. Kau ingat ajaran tentang pembagian makanan? Sentot mengangguk, aku ingat ayah. 1 makanan cukup untuk 2 orang. 2 makanan cukup untuk 4 orang. Dan 3 makanan cukup untuk 6 orang. Bagus, bagus. Aku yakin masa depanmu akan cerah. Tidak seperti aku dan ibumu. Ujar pria tua itu seraya mengangguk puas. Satria dan Prameswari tertegun mendengar pembicaraan ini. Hati sang gadis mengharu biru mengetahui kebaikan hati pamannya. Ia sangat bersyukur memiliki kerabat yang seperti itu. Satria juga tersentuh, tapi ia memikirkan hal yang lain. Menurut sang pemuda, keadaannya tak mungkin sesederhana ini. Ia merasa ada yang mengganjal. Hanya saja, ia belum tahu apa itu. Kita kembali sekarang, tanya Prameswari sambil menatap wajah Satria. Sang pemuda menjawab dengan lembut, ya. Tapi tunggu sebentar. Tanpa menunggu jawaban, Satria berkelebat melompati atap kediaman pria tua tadi. Beberapa saat kemudian, ia sudah kembali ke hadapan Prameswari. Sang gadis bertanya, apa yang tadi kau lakukan? Bukan apa-apa, jawab Satria enteng seraya berlalu. Prameswari sebetulnya memiliki beberapa dugaan di dalam hatinya. Kendati demikian, ia memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Yang jelas, apa yang terjadi membuat hati sang gadis terasa hangat. Sementara itu, di kediaman Pak Tua tadi, Sentot tengah bersiap untuk menanak nasi. Remaja ini segera pergi ke dapur. Ia mengambil periuk, mencucinya dengan baik, lalu membuka karung beras. Ayah! Tiba-tiba Sentot berteriak. Pak Tua pengemis yang sedang memijit istrinya terkejut. Ia segera berlari ke dapur. Apa-apa nak? Tanya Pak Tua itu penuh khawatir. Rumah mereka berada di pinggir belukar. Kadang ada saja ular yang numpang lewat. Sentot menunjuk-nunjuk ke karung beras. Itu ya. Di dalam karung beras. Pak Tua pengemis segera mengambil kayu. Dengan perlahan, ia menggunakan kayu itu untuk menumpahkan karung beras. Saat karung itu menumpahkan isinya, mata Pak Tua pengemis itu terbelalak. Ia segera mengambil benda yang nampak berkilauan. Ini koin emas. Ini koin emas. Ujar Pak Tua setelah menggigit koin yang dipegangnya. Ayah, apakah ini dari Juragan Danur? Kenapa dia menyembunyikannya? Sentot ikut gembira dan mau coba menggigit. Namun, Pak Tua pengemis itu menarik koin emasnya sambil terkekeh. Tentu saja, ini pasti perbuatan Juragan Danur. Beliau tak ingin membuat orang lain iri, jadi sengaja membuat pengaturan seperti ini. Kau benar, Ayah. Juragan Danur orang yang benar-benar berhati mulia. Pasti tadi dia mendengar permohonan ayah dan diam-diam menyuruh bawahannya untuk memasukkan koin emas ini. Timpal Sentot tulus. Pak Tua ini tiba-tiba teringat sesuatu. Nak, lekas kau masak nasi yang banyak. Paman dan bibimu akan datang sebentar lagi. Setelah itu, ikuti aku ke pasar. Ada banyak yang harus kita beli. Kita juga harus berbagi kebahagiaan dengan tetangga-tetangga sekitar. Oh, satu lagi, aku juga harus membeli obat yang mahal untuk ibumu.
Sentot menjawab dengan sigap, "Baik, ayah." Sementara itu di pos samping, seorang penjaga berbaju hitam tampak garuk-garuk kepala. Wajahnya jelas menyiratkan kebingungan. Ia berjalan mondar-mandir. Tadi, dia sudah meminta agar dua tamu juragan Danur menunggu di pos ini. Bahkan, ia sendiri yang mengantarkan mereka ke sini. Namun, kemana kedua orang itu sekarang? Apa yang harus ia laporkan pada sang juragan? Untungnya, tak lama kemudian dua sosok yang dinantikan itu muncul. Wajah sang penjaga berseri karena lega. "Tuan, Nona, kalian sungguh membuat khawatir." Satria dan Prameswari melambaikan tangan. "Maafkan kami, tadi sedikit ingin lihat-lihat kampung halaman sahabat kau ini. Malah kebablasan," ujar Satria sambil tersenyum kikuk. Penjaga berusia 30-an itu memandang lekat-lekat ke arah Satria. "Tuan muda, apakah Anda seorang pelajar dari kota Praja?" Satria langsung mengangguk, "Aku memang seorang pelajar." Penjaga itu mengangguk, "Sudah kuduga." Kening Satria mengernyit, "Apa yang terjadi? Apakah kehadiranku akan membawa masalah?" Penjaga itu sedikit terkejut, "Tidak, Tuan muda. Tidak ada masalah. Hanya saja, Anda adalah tamu dari Juragan Danur. Lain waktu, jika ingin berkeliling, harap memberitahu kami agar bisa kami beri pengawalan." "Harap maklum, kondisi sedang tidak nyaman." Satria mengangguk sambil menangkupkan tangan, "Pesanmu akan kuingat. Aku minta maaf karena sudah merepotkan." Penjaga itu mengangkat tangan, "Jangan begitu. Ini memang sudah tugasku. Mari, kita segera ke dalam, Juragan Danur sudah menunggu Anda berdua." Satria dan Prameswari mengikuti bimbingan penjaga tadi. Mereka masuk dari pintu gerbang depan. Saat memasuki halaman, Satria dan Prameswari terkejut. Mereka melihat ada puluhan pengawal berbaju hitam yang berbaris rapi. Meskipun wajah mereka semua menyunggingkan senyuman, namun tatapan mereka tetap penuh waspada. Satria tersenyum dalam hati. Ini menarik," batin pemuda itu. Dengan santai, ia berjalan mengikuti langkah Prameswari. Bahkan, sesekali pemuda ini menguap, seakan tak peduli terhadap tatapan menyelidik setiap orang yang dia lewati. "Kita sudah sampai. Dari sini, silahkan Nona Prameswari dan Tuan Muda untuk masuk. Juragan Danur sudah menunggu di dalam," ujar penjaga itu sambil menunduk sopan. "Baiklah, terima kasih," ujar Prameswari. Ia segera menoleh kepada Satria dan mengajak untuk masuk. Setelah sedikit membungkuk pada penjaga tadi, Satria ikut menaiki anak tangga dan masuk ke dalam kediaman. "Paman," seru Prameswari saat melihat Danur Sido sudah berdiri menunggu mereka di aula utama. Gadis ini segera berlari untuk menghampiri. "Hahaha, Kemuning, lihat dirimu. Sekarang sudah menjadi gadis yang cantik," sambut Danur Sido sambil mengusap-ngusap kepala Prameswari. "Paman terlihat lebih kurus dari yang terakhir kuingat. Apakah Paman sakit?" Danur Sido tersenyum lebar, "Kapan terakhir kali kau melihatku?" 7 tahun lalu, kan? Tentu sudah banyak yang terjadi. Aku semakin tua, semakin banyak penyakit, jadi wajar kalau terlihat lebih kurus." Prameswari mengangguk tanda setuju, "Paman, guru menyampaikan salam padamu. Dan beliau juga menitipkan surat." Prameswari segera mengeluarkan sebuah surat dari balik bajunya dan ingin menyerahkannya pada Danur Sido. Namun, sang paman memberi isyarat agar hal itu dilakukan nanti saja. Sebaliknya, Danur Sido justru mengalihkan pandangannya pada Satria. Sambil melirik pada Prameswari, ia berkata, "Kemuning, apakah kau tidak ingin memperkenalkan pemuda yang bersamamu ini padaku?" Prameswari tersadar, ia belum memperkenalkan Satria. Sang gadis menoleh dan mendapati wajah Satria terlihat masam. Tatapan sang pemuda seolah mengatakan, "Apa ini? Abis manis sepah dibuang. Abis menyeberang jembatan dirobohkan." Melihat wajah keki pemuda ini,
Prameswari tersenyum kecut. Paman, perkenalkan, ini sahabatku, Satria Samudera. Dia yang menemaniku dalam perjalanan kali ini. Dia banyak membantuku. Mohon paman juga menghargainya. Ujar sang gadis mengedipkan mata pada Satria sebagai tanda permintaan maaf. Danur Sido mengangguk, Satria Samudera. Nama yang unik. Dari mana asalmu anak muda? Bagaimana bisa kau bertemu dengan keponakanku ini? Satria tersenyum sopan, aku dari Laut Barat, Tuan Danur. Kami bertemu dengan tidak sengaja saat di hutan Jati Jajar. Kening Danur Sido mengernyit, hutan Jati Jajar. Bukankah daerah itu saat ini sangat rawan? Aku mendengar telah terjadi banyak pembegalan di sana. Satria mengangguk. Pemuda ini mendesah berat. Lalu, sambil geleng-geleng kepala, ia berkata, Tuan Danur benar. Waktu itu pun aku bertemu dengan para begundal itu. Beruntung, ilmu keponakanmu ini sangat tinggi. Danur Sido mengangguk-angguk. Ya sudah, yang penting kalian selamat. Karena sudah di sini, kau adalah tamu kami. Sebaiknya, kita makan dulu. Nanti abis makan baru mengobrol lagi. Setelah berkata begitu, Danur Sido memimpin jalan untuk ke ruang makan. Ia mempersilahkan Prameswari dan Satria untuk duduk. Danur mengajak Satria untuk membuka tudung saji. Aneka lauk pauk sudah terhidang. Ada ayam bakar, ikan mujair goreng, ikan teri, sambal, sayur asem, telur dadar, lalapan dan nasi. Ayo, jangan malu-malu. Nasinya ada yang liwet ada yang biasa. Kau ambil saja sesukamu, ujar Danur Sido sopan. Sebagai tuan rumah, ia memulai dari dirinya sendiri. Setelah mengambil nasi, Danur Sido mengambil lauk ayam bakar, 1 sendok sambal dan beberapa lalapan. Karena Tuan Danur sangat murah hati, aku tentu tak akan sungkan, ujar Satria yang ikut menyendok nasi. Pemuda ini lalu mengambil paha ayam bakar, ikan mujair, 2 sendok teri goreng, sepotong telur dadar dan 2 sendok sambal. Ia juga mengambil mangkok tersendiri untuk sayur asem. Tak lupa, Satria juga mengambil lalapan. Prameswari menatap Satria dengan tak percaya. Apa? Tanya Satria yang sudah mulai mengunyah. Apa kau tidak tahu malu? Prameswari balik bertanya. Satria menjawab dengan acuh tak acuh, bukankah tadi Tuan Danur bilang agar aku jangan malu-malu? Prameswari mengerucutkan bibir, kau tidak malu, tapi aku yang malu. Aku tak ingin paman menganggapmu ini pemuda yang mengandalkan seorang gadis dan hanya tahu makan. Ujarnya dengan wajah memerah. Satria mengibaskan tangan, kau berpikir berlebihan. Tuan Danur ini dermawan. Kalau aku menahan diri, itu sama dengan menolak rezeki. Aku tak ingin kualat, betul kan, Tuan Danur? Danur Sido yang sedari tadi memperhatikan tersenyum. Ia kemudian menimpali, anak muda, kau benar. Di balik rezeki ada berkah. Jika Tuhan sudah mendatangkannya, pamali untuk ditolak. Lalu, sambil menatap pada Kemuning, Danur Sido meneruskan kalimatnya, kau jangan merasa tak nyaman dengan keterus-terangan sahabatmu ini. Apa salahnya kalau dia doyan makan dan hanya tahu mengandalkanmu? Prameswari tak bisa berkata apa-apa. Ia segera menyendok nasi, mengambil lauk dan makan. Sambil mengunyah, gadis ini berpikir. Tadinya, ia ingin menceritakan bahwa Satria ini memiliki kemampuan yang hebat. Tak disangka, sang pemuda malah mengatakan hal-hal yang ambigu seperti tadi. Pemuda ini memang tidak berdusta, tapi pilihan kalimatnya menutupi bagian yang terpenting. Mereka bertemu di hutan Jati Jajar, itu betul. Mereka bertemu dengan para begundal, itu betul. Ilmu bela diri Prameswari cukup tinggi, itu betul. Tapi siapa yang membereskan para begundal itu? Siapa yang menghabisi Wedana Duryono dan Jalakpati? Siapa yang menundukkan penguasa lembah harimau? Bukankah itu semua dia yang melakukannya? Batin Prameswari dalam hati.
Lamunan Prameswari buyar saat melihat seorang pengawal berbaju hitam masuk dengan tergesa-gesa. Orang ini segera mendekat ke Danursido dan membisikkan sesuatu. Ekspresi wajah Danursido terlihat tegang sesaat. Namun, sekejap kemudian, ia kembali tenang. Hal ini tak luput dari penglihatan Prameswari. Ia melirik pada satria yang duduk di seberang Danursido. Namun, pemuda itu tampak sedang asyik menjilati tangan lalu minum kuah sayur asam langsung dari mangkoknya. Sialan dangkalan, maki Prameswari dalam hati melihat kelakuannya. Bisa-bisanya dia melewatkan kejadian penting begini. Setelah pengawal itu pergi, Danursido menyelesaikan makannya. Ia segera mencuci tangan dan meneguk air minum. Setelah mengelap tangannya, Danursido berkata, "Kemuning, Satria. Aku sangat menyesal tak bisa menemani kalian lama-lama di sini. Ada urusan mendesak yang harus segera kutangani." "Urusan apa paman?" selidik Prameswari. Danursido tersenyum, "Bukan apa-apa. Hanya masalah di sawah saja. Kau tak usah khawatir. Nanti setelah makan, kalian beristirahatlah dulu. Akan ku minta Mbok Darmi untuk mengantar ke kamar kalian di belakang." Prameswari mengangguk, tapi hati sang gadis kecewa. Ia merasa kalau pamannya ini sedang menutupi sesuatu. "Tuan Danur," satria yang sedari tadi asyik makan akhirnya ikut membuka suara. Sorot mata pemuda ini menyiratkan keseriusan. Prameswari berbinar-binar melihatnya. Sang gadis tahu betul bahwa jiwa kepahlawanan pada diri sang pemuda begitu tinggi. Ia takkan berpangku tangan jika ada orang yang berada dalam kesulitan. Pemuda ini pasti tahu kalau situasinya sekarang sedang tak beres. Ia pasti akan membantu urusan pamannya. Jika ada satria, maka semua akan aman. Begitu pikir Prameswari. "Ada apa satria?" Danursido yang sudah hendak beranjak jadi menoleh. Dengan wajah tersenyum, satria menjawab, "Aku punya barang yang bagus. Sejenis keris dan belati. Barangkali Tuan Danur kenal seseorang yang bisa melihatnya." "Sialan," maki Prameswari dalam hati. Ternyata urusan bisnis keris itu lagi. Menyesal aku memuji semangat membela kebenaran pemuda ini. Untuk sesaat, Danursido juga tertegun. Ia agak bingung dengan apa yang didengarnya. Namun, sejurus kemudian, ia berkata, "Kau bermaksud untuk menjualnya. Kau beruntung, aku memang punya kenalan seseorang. Nanti akan kuundang kemari bila ada waktu." Setelah berkata demikian, Danursido pamit meninggalkan ruang makan. Sementara itu, satria kembali melanjutkan makan. Ia menambah ikan mujair goreng. Pemuda ini merasa ada tatapan dengan hawa membunuh ke arahnya. Ia menoleh pada Prameswari. "Apa?" tanya sang pemuda. Prameswari mendengus, "Makan, makan, makan. Kau hanya tahu makan. Ini, makan ini, yang ini juga, makanlah. Makan semua." Sang gadis mengambilkan semua lauk yang tersisa. Satria tersenyum puas. Ia mengambil semuanya dengan penuh rasa syukur dan gembira. Bersambung.